Bab 078. Acara syukuran kelahiran anak Rahmat dan Cahya dihadiri oleh banyak tamu. Ada banyak ibu persit yang datang, membawa kado dan mengucapkan doa-doa baik untuk sang bayi. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Rahmat dan Cahya atas kelahiran anak pertama mereka. Rahmat mengumumkan nama anaknya yaitu Sambara Rahmat Nusantara. Sesi memotong rambut juga dilakukan termasuk pengajian. Beberapa rekan Rahmat juga ikut andil dalam prosesi itu. Acara syukuran kelahiran berjalan dengan lancar. Ketika para tamu sudah mulai pulang satu persatu, Cici masih berada di rumah Cahya untuk membantu. Ternyata, Pandu juga tidak langsung pulang dan mau membantu. Sekarang, dia sudah tidak punya istri lagi, jadi tidak ada yang menunggunya di rumah. Pandu jadi merasa kurang suka pulang ke rumah karena dia pasti merasa sepi. Sebab itulah kalau ada kegiatan, sebisa mungkin dia ikut berpartisipasi. Diam-diam, dia hanya berusaha menutup lubang kesepian di hatinya dengan menyibukkan diri pada banyak hal. Cici, seperti biasa, tidak bisa berhenti menggoda Pandu. Namun, kali ini Pandu sudah lebih bisa sesekali menimpali candaan Cici. Malam semakin larut. Pandu, Cici, dan Bi Lilis menjadi yang terakhir pamitan. Rumah juga sudah bersih karena bantuan mereka. Sekarang, hanya tersisa Cahya dan Rahmat saja. "Kamu sudah capek?" tanya Rahmat. Cahya mengangguk. "Lumayan, Mas. Dari tadi nggak kerasa capeknya karena senang, sekarang kalau udah sepi baru kerasa." Cahya kemudian meletakkan bayinya yang sudah terlelap. Untunglah anaknya bukan tipe yang rewel. Mungkin benar, dia akan mengambil sifat Rahmat yang kaku dan dingin nantinya kalau sudah besar. Rahmat menghampiri Cahya yang masih memandangi bayi mereka yang sudah lelap. "Kenapa sih, kamu sekarang jadi tambah cantik?" ucap Rahmat tiba-tiba. Cahya langsung menoleh dengan kening mengernyit. Heran juga mengapa Rahmat mendadak berkata manis. "Apa sih, Mas?" tanya Cahya sok cuek. Padahal aslinya hanya grogi saja. Rahmat memeluk Cahya dari belakang, menyandarkan kepalanya pada perpotongan leher dan bahu sang istri. Irama detak jantung Cahya mulai naik perlahan-lahan. Sudah berapa lama ya mereka tidak merasakan situasi intim seperti ini? "I love you, Cahya," bisik Rahmat super pelan. Cahya sampai merinding dibuatnya. Cahya hanya tersenyum canggung. "Mas Rahmat keracunan daging ya?" gurau Cahya. Soalnya mendadak jadi manis banget, hehehe." Rahmat ikut terkekeh. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Cahya merasa hangat dan lega. Ketenangan yang murni, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia masih tidak menyangka, suaminya yang sedingin es itu bisa menjadi romantis seperti sekarang. Sebagai tiga orang yang pulang paling terakhir dari rumah Rahmat dan Cahya, mereka keluar cukup malam. Bi Lilis tadi izin kepada Cici bahwa beliau ada keperluan mendadak dan harus pergi duluan dengan anaknya yang datang menjemput. Sekarang, tinggal Pandu dan Cici saja yang tersisa di depan pagar rumah dinas Rahmat. Pandu membawa motor ke rumah Rahmat tadi, dan sekarang dia belum langsung pulang karena ponselnya mendadak berdering. Dia menyingkir untuk mengangkat panggilan itu. "Ibu." Panggilan tersambung. "Halo, Ibu. Ada apa?" "Halo, Pandu. Kamu lagi di mana, Nak?" "Ini di rumah Kapten Rahmat, baru aja selesai bantuin acara syukuran kelahiran anaknya. Sekarang lagi siap-siap mau pulang." "Nggak usah pulang ke rumahmu, pulang ke rumah Ibu aja." Pandu mengernyit. "Memangnya ada apa, Bu?" "Ini udah malam. Ibu mau kenalin kamu sama seseorang. Cantik banget. Dia anak sahabat Ibu waktu SMA dulu, umurnya nggak beda jauh sama kamu. Tadi kami baru aja makan malam bareng sekalian reuni kecil-kecilan di rumah, sayangnya kamu nggak ada. Makanya,
Mumpung mereka masih di sini dan menginap sampai besok, luangkan waktumu dikitlah untuk menyapa. Pandu menghela napas panjang. Buat apa kenalan sama mereka, Bu? Nggak ada korelasinya juga. Itu, kan temannya ibu. Haduh kamu ini masa nggak peka? Ya supaya kamu bisa pendekatan sama anaknya lah. Dia cantik loh, Du. Karir juga bagus. Katanya dia kerja jadi apoteker gitu, punya apotek sendiri. Maaf, Pandu nggak mau, jawab Pandu cepat. Kok gitu? Kamu jangan tenggelam dalam kesedihan terus dong. Istri kamu itu sudah meninggal. Sudah damai di akhirat. Kamu masih muda, Pandu. Nggak mungkinkah kamu mau gitu-gitu aja terus? Bu, istriku itu meninggal belum 1 tahun loh, dan ibu udah sibuk mau jodohin aku. Yang benar ajalah. Ibu harusnya mengerti perasaanku, bukan malah kayak gini. Jujur, Pandu kecewa dengan ibunya. Bisa-bisanya beliau berusaha menjodohkannya dengan wanita lain di saat sang istri saja belum genap tahun meninggal. Hingga saat ini, Pandu masih terbayang-bayang wajah istrinya. Dia sampai harus menyibukkan diri dengan banyak kegiatan agar tidak merasa kesepian. Namun, ibunya malah dengan santai mau menjodohkan dia dengan wanita lain. Pandu, kamu jangan salah paham dong sama ibu. Tujuan ibu, kan baik supaya kamu nggak kesepian. Kamu juga belum punya anak, kan? Pandu semakin risih mendengarnya. Bu, aku menikah itu untuk hidup bersama. Kalau Allah kasih anak, ya itu bonus. Sudahlah, nggak perlu berusaha jodoh-jodohin aku sama orang lain. Aku belum berminat untuk menikah lagi. Pandu, aduh, kamu jangan marah begitu, Nak. Ibu cuma, ada hal lain nggak, Bu? Kalau enggak, Pandu tutup panggilannya. Pandu mau jalan pulang, potong Pandu cepat sebelum ibunya kembali beralasan macam-macam. Ayolah, Nak. Ibu dan ayah pengen kamu cepetan move on. Hidup terus berjalan, Pandu. Jangan terjebak sama masa lalu. Datang aja, iya. Ngobrol-ngobrol aja kok. Misalnya nanti nggak cocok juga nggak masalah. Sang ibu terus saja membujuk Pandu, mengeluarkan kata-kata lembut yang membuat Pandu semakin terpojok dan makin tidak enak untuk menentang orang tuanya. Tapi, Bu, ayolah, Pandu. Masa nggak kasihan Sarah ibu dan ayah? Pandu menghela napas panjang. Ya udah, iya. Pandu ke sana. Ibunya terdengar bersorak senang. Alhamdulillah, makasih ya Nak. Hati-hati di jalan. Jangan lama-lama. Iya. Kalau gitu, ibu tutup dulu panggilannya. Pandu menatap layar ponselnya sendiri setelah panggilan itu berakhir. Helaan napas panjang tercipta. Dia selalu sulit menolak ibunya, apalagi kalau beliau sudah memasang suara memelas. Pandu mengusap wajahnya sendiri. Ya sudahlah, yang penting datang aja. Dia pasrah saja. Toh ibunya sendiri yang bilang kalau beliau tidak akan memaksa. Kalau sampai ibunya nanti memaksa, maka Pandu akan mengulang kalimat ibunya di telepon tadi. Pandu akhirnya bergegas untuk ke rumah sang ibu. Dia menyalakan motornya dan keluar dari pelataran rumah Rahmat, tetapi dia mendadak mengerem motornya mendadak saat melihat Cici masih berada di sana, berdiri sendirian dengan wajah suntuk sambil terus memainkan layar ponselnya. Kamu masih di sini? Asisten rumah tangga yang tadi ikut kemana? Tanya Pandu. Sudah pergi. Tadi dijemput anaknya karena ada kepentingan di rumah. Kamu nunggu jemputan? Cici mengangguk. Iya nih. Pak Lukman biasanya gercep kalau dihubungi. Ini kok malah nggak diangkat-angkat sih. Pandu kasihan, tapi masalahnya dia juga harus ke rumah ibunya. Ya sudah, semoga supirmu segera datang. Saya pamit dulu. Pandu menstarter motornya lagi, hendak melaju ke rumah ibunya. Namun, Cici mendadak memanggil dia.
Pak Pandu. Pandu lagi-lagi berhenti. Dia membuka kaca helmnya untuk yang kedua kali. Ya. Pak Pandu bisa nggak anterin aku pulang? Ini nggak dijawab-jawab sama Pak Lukman. Cici mengembuskan napas kesal. Kenapa nggak nunggu di rumah Rahmat dan Cahya saja sampai supirmu datang? Cici mendengkus, yaelah, Pak. Masa ia mau ganggu suami istri yang baru kembali ke rumah gitu? Mereka paling lagi lovey-dovey berdualah. Pak Pandu, kan udah pernah menikah, masa nggak ngerti? Pandu berdeham pelan. Sudah coba pesan ojek online. Cici geregetan sendiri sampai menunjukkan layar ponselnya. Nih, nggak ada yang nyangkut. Kalau malam emang rada susah di area sini kali, Pak. Emang mau kemana sih? Kayaknya nggak mau banget aku nebeng. Wajah Cici kelihatan agak kesal, tapi Pandu juga Rahmater sejak tadi dia terkesan menolak. Bukan apa-apa sih. Nah, Menanin. Sebenarnya, andai kata dia tidak dipanggil ibunya, mungkin Pandu akan langsung mengiyakan begitu saja. Pak, beneran nggak mau nganterin aku nih? Tapi saya pakai motor. Cici menghela napas. Ya nggak apa-apalah. Pakai kuda juga nggak masalah, yang penting aku bisa pulang, nggak berdiri kayak tiang lampu sendirian di sini. Malah seru pakai motor malam-malam, hehe. Pandu mau menolak lagi, tapi Cici sudah keburu memegangi tangannya dengan ekspresi memohon. Please. Masa Pak Pandu tegasin ninggalin cewek cantik di pinggir jalan gini? Kasihan dong. Tapi, please. Pandu menghela napas panjang. Dia kasihan juga kalau Cici lama tidak segera dijemput. Ya sudah, kamu boleh. Belum selesai Pandu bicara, Cici sudah naik ke boncengan motor Pandu. Lengannya tak tinggal diam, langsung otomatis melingkar pada perut Pandu. Cici, bisa tidak pegangannya aku takut Pak. Kalau nanti jatuh gimana? Makanya aku pegangan erat. Itu sebenarnya hanya alibi saja. Cici sudah biasa naik motor dengan elang. Cuma memang Cici lebih sering memakai mobil, berbeda dengan elang. Pandu akhirnya mengalah dan membiarkan saja Cici menempelinya sepanjang perjalanan. Pandu agak risih. Dulu saat bersama istrinya juga tidak sampai terlalu menempel begini kalau naik motor. Namun, Pandu juga sungkan kalau mau melarang Cici berpegangan padanya. Mereka akhirnya sampai di rumah Cici. Satpam membukakan gerbang dan Pandu melaju masuk sampai ke pelataran rumah itu. Pak Lukman tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat sangat merasa bersalah. Aduh, Non Cici. Maaf banget, Pak Lukman tadi disuruh bantuin dan elang ngurusin motornya sampai lupa nggak ngecek HP. Cici mengangguk. Ya, Pak, nggak apa-apa kok. Lain kali kalau memang ada keperluan kirim chat aja biar aku nggak nunggu. Pak Lukman berkali-kali membungkukkan kepalanya. Supir itu kemudian melirik Pandu yang sejak tadi diam saja. Kelopak matanya menyipit. Pacar baru ya, Non? Tegap banget kayak udah dewasa gitu. Nemu di mana lagi, Non? Bisik Pak Lukman, tapi suara pria itu tetap kedengaran oleh Pandu. Cici langsung cengengesan. Belum, Pak. Masih calon. Orangnya kaku sih, susah dideketin. Pak Lukman terkikik. Gas terus, Non. Hahaha. Pandu semakin salah tingkah dibicarakan terang-terangan seperti itu. Kak, kalau begitu saya permisi dulu. Cici langsung menahan lengan Pandu sebelum pria itu memakai helmnya. Yah, Pak Pandu kok buru-buru amat sih. Mampir dululah. Ngeteh, ngopi, atau jus. Ada semua di rumah, tinggal pilih. Cici mesam-mesem seperti sales penjual minuman. Pandu menggeleng. Tidak usah, terima kasih. Ah, Pak Pandu mah. Ayolah, bentaran aja ini. Pandu langsung ditarik oleh Cici tanpa sempat menolak. Dia membawa Pandu masuk ke rumah.
Orang tuanya memang sedang tidak ada, lagi di Singapura selama beberapa hari. Pak Pandu jadinya mau minum apa? Biar Bidiah yang bikinin. Pandu lagi-lagi menggeleng. Tidak usah, saya pulang saja. Jangan. Minum dulu bentar, Pak. Nanti baru boleh pulang. Sungguh, Pandu selalu tidak bisa melawan Cici kalau sudah seperti ini. Kalau saja dia tidak ada janji dengan ibunya, Pandu bisa saja menerima suguhan minuman di rumah Cici. Masalahnya, dia takut ibunya terlalu lama menunggu. Jadi gimana, Pak? Des saja. Akhirnya untuk mempercepat waktu, Pandu asal memilih minuman saja. Kata Cici, dia baru boleh pulang kalau sudah minum. Cici meminta tolong pada pembantunya untuk membuatkan sparemin tea untuk Pandu. Katanya itu baik untuk kulit, apalagi Pandu kan tentara, sering kerja lapangan dan panas-panasan. Nih, Pak. Sparemin tea dari Jepang. Dijamin bermanfaat. Pandu tidak kaget sih. Cici memang anak orang kaya. Rumahnya saja sudah di luar level rakyat biasa. Pandu segera menenggak teh itu sampai habis. Dia bahkan tidak terlalu memperhatikan rasa dan panas yang membakar lidahnya. Cici sampai melongo. Cepet amat, Pak. Saya sudah minum. Kalau gitu, saya permisi dulu. Pandu langsung berdiri dan keluar dari rumah Cici. Cici masih syok. Dia bahkan belum sempat meneguk tehnya sendiri. Saat Pandu sudah keluar, Cici langsung berlari mengejar pria itu. Pandu sudah memakai helmnya dan siap-siap menstarter motor, tapi lagi-lagi Cici menahannya. Bentar dulu, Pak. Please, bentar. Cici ngos-ngosan mengejar Pandu ke depan. Untung saja masih sempat. Ada apa lagi? Saya ada keperluan. Cici menyodorkan ponselnya sambil berusaha mengatur napas. Sementara Pandu mengernyit kebingungan. Apa? Nomor HP Pak Pandu lah. Kata Cici gemas. Astaga, dasar tidak peka. Pandu sebenarnya enggan, tapi nanti urusannya panjang lagi dan Cici akan terus menahannya. Jadi mau tak mau Pandu memberikan nomornya kepada Cici. Sudah. Cici mesam-mesem saat menerima ponselnya. Pandu langsung melaju pergi meninggalkan kediaman keluarga Cici. Lain kali main ke sini lagi ya, Pak. Ditungguin loh. Cici berteriak sambil melambai-lambai, entah Pandu dengar atau tidak. Pandu sampai ke rumah orang tuanya. Benar saja, dia sangat terlambat. Ketika motornya baru saja masuk ke pelataran rumah orang tuanya, sang ibu sudah menunggu di teras sambil menyilangkan lengan di depan dada, kelihatan sekali bahwa beliau sedang kesal. Pandu sudah memperkirakan hal itu saat Cici memaksanya minum dulu di rumah. Namun, semua sudah terjadi, jadi terima saja. Assalamualaikum, sapa Pandu begitu dia membuka helmnya. Waalaikumsalam, balas ibunya, tapi tetap saja ekspresinya kelihatan tidak bersahabat sama sekali. Kok lama banget, Pan? Kasihan itu Anita nunggu kamu lama banget. Pandu tersenyum. Kan tadi aku udah bilang masih bantu-bantu di rumah Kapten Rahmat, Bu. Tapi, kan pas ibu hubungi kamu, katanya udah mau pulang. Iya itu tadi nganter teman istrinya Kapten Rahmat dulu karena dia belum dijemput. Ibunya mengernyit curiga. Hah? Untuk apa sampai mengantar segala? Ya nggak apa-apa. Udahlah, Bu, katanya udah nunggu iya mah. Kita mau debat di luar dulu sampai tengah malam, kah? Ibu Pandu menghela napas panjang. Apa yang dikatakan anaknya memang benar. Tidak mungkin juga mereka akan terus berdebat di luar sementara Anita dan keluarganya menunggu kedatangan Pandu sejak tadi. Ya udah, buruan masuk. Begitu Pandu masuk, dia langsung disambut oleh keberadaan wanita cantik dan lembut. Hanya melihat sekilas saja, Pandu sudah bisa menilai bahwa wanita itu pasti bertingkah laku sangat anggun. Sungguh kebalikan sekali dengan Cici yang agak belangsak dan cerah ceria. Pandu seketika terah mater.
Mengapa pula aku tiba-tiba ingat Cici? Batinnya. Pandu langsung menggeleng. Kenapa, Pan? Tanya ibunya. Ah, enggak apa-apa, Bu. Ibunya sibuk memperkenalkan Pandu kepada Anita dan keluarganya, sementara Pandu diam saja dan hanya menanggapi seperlunya. Dinilai dari penampilannya, Pandu tahu Anita adalah wanita baik-baik. Namun, Pandu merasa biasa saja. Dia tidak merasa tertarik sama sekali dengan Anita karena memang dia masih cinta dengan mendiang istrinya.